مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul. 3 sarana terkuat untuk menguatkan ilmu. Yang pertama, mengamalkannya. Dengan mengamalkannya, ilmu tersebut tidak akan mudah hilang. Ini merupakan di antara sarana yang paling penting. Sarana-sarana untuk menguatkan ilmu agar ilmu itu tidak mudah hilang itu banyak. Di antaranya dengan menghafalkannya, dengan demikian ilmu akan terus melekat pada diri kita. Dengan mengulang-ulang membacanya, dengan demikian ilmu akan terus melekat pada diri kita. Namun di sana ada sarana-sarana yang terpenting untuk ilmu itu tersebut terjaga dalam diri kita. Yang pertama, sarana yang paling kuat, yang paling penting untuk menjaga ilmu yang telah kita miliki adalah mengamalkannya. Kita telah belajar tentang zikir pagi petang misalkan. Bagaimana caranya agar bacaan zikir pagi petang ini tidak mudah hilang? Diamalkan. Setiap pagi kita baca zikir pagi, setiap sore kita baca zikir petangnya. Kalau hanya sekedar dihafal, di kemudian hari akan lupa itu. Kalau hanya sekedar dibaca, di kemudian hari akan lupa. Namun kalau seorang itu setiap waktu, ketika dia memasuki waktu pagi dan petang, dia suka membacanya, mengulang-ulangnya, maka inilah yang akan menguatkan ilmu pengetahuan berupa doa zikir yang dibaca di waktu pagi dan petang, sehingga tidak lupa dari dirinya. Kemudian juga, kalau misalkan seorang belajar tentang tahsin, tajwid, dia mengetahui tentang bacaan ikhfa, bagaimana bacaan ikhfa, bagaimana bacaan iqlab, apakah dibaca dengan samar ataukah benar-benar itu masuk ke dalam huruf ba-nya misalkan, sehingga terucap menjadi mim misalkan. Kemudian seorang guru mengajarkan, misalkan guru ini mengajarkan mim ba'du misalkan, dengan mim. Kalau seorang tidak mengamalkannya dalam bacaan Al-Qur'annya, maka akan lupa hal tersebut. Namun kalau dia ketika dia mengetahui teorinya, kemudian dia baca Al-Quran, kemudian dia praktekkan, oh mim ba'du misalkan, dia pun bisa. Sehingga itulah yang akan terus menguatkan dirinya. Sehingga tidak perlu menghafal huruf ikhfa ada berapa ya, huruf ikhfa ada sekian belas, apa saja ya. Tidak perlu, karena dia sering-sering mengulangnya, sehingga dia akan secara otomatis tahu, oh ini dibaca ikhfa, oh ini dibaca iqlab, dan lain sebagainya. Begitu pula halnya misalkan belajar ilmu yang lain, sehingga ketika kita mempelajari sebuah ilmu yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana cara mengamalkannya, sehingga seorang itu nanti tahu bagaimana agar ilmu yang dipelajari itu tidak mudah hilang. Misalkan belajar bahasa Arab, bagaimana cara mengamalkan ilmu bahasa Arab yang telah kita pelajari. Belajar ilmu sorof, bagaimana cara mengamalkan ilmu sorof yang kita pelajari. Jangan sampai nanti hafalan tasrifnya itu lupa misalkan. Maka tatkala dia membaca Al-Quran, misalkan dia membaca Al-Quran, kemudian dia menemui sebuah kalimat yaqra misalkan, atau sebuah kalimat-kalimat yang lain misalkan, dia ingat, oh ya ini wazannya fil mudhari', ini berasal dari kalimat qara'a. Kalau ditasrif berarti menjadi qara'a, yaqra'u, qira'atan, qari'un, maqru'un, dan seterusnya, sehingga akan senantiasa ingat dalam benaknya. Begitu pula halnya, oh ini marfu, berarti dia sebagai fa'il karena terletak dari fi'il yang maklum, dan seterusnya. Dengan demikian ilmu-ilmu yang dipelajarinya pun akan senantiasa melekat dalam benaknya tersebut. Sehingga ini sangat penting sekali. Maka al-amalu bihi, mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh, ini merupakan di antara sarana yang paling terpenting. Sarana yang lainnya banyak, namun ini di antara sarana yang paling terpenting. Cara yang paling efektif, yang paling terpenting, yang paling utama untuk menguatkan ilmu itu agar tidak mudah hilang dan lupa. Wa ta'limuhu, dan yang kedua adalah mengajarkannya. Mengajarkan ilmu yang telah kita peroleh. Namun ada yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh di sini, bukan maknanya kemudian seorang itu tampil membuka majelis, bukan. Dia belajar misalkan bahasa Arab, dia belajar tahsin, selesai belajar, kemudian dia membuka kelas, baru juga selesai, baru satu yang dia pelajari, baru dua yang dia pelajari, kemudian sudah membuka kelas ke sana kemari, maka bukan ini maknanya. Tapi makna mengajarkan adalah kalau ada kawan-kawannya yang belajar bareng kemudian kesulitan memahami, maka dia beritahu, itu maksudnya mengajarkan, bukan maknanya membuat majelis baru. Selesai belajar kemudian dia membuat majelis baru, tidak. Kemudian yang berikutnya wa ta'lifu fi,
menuangkannya dalam bentuk tulisan. Ini yang biasa kita sebut dengan meringkas. Seorang dia telah menulis, mencatat dalam catatannya, kemudian dia rapikan lagi itu catatan-catatannya, kemudian dia lengkapi, oh ya ini dalilnya ini, oh ini dalam permasalahan ini. Catatan, kadang seorang itu ketika ngaji misalkan belajar dikumpulkan semuanya dalam satu buku catatannya. Kalau seorang itu ingin mendapatkan ilmu yang lebih, kalau ada sedikit semangat, maka dia pilah dan pilih. Oh ini catatan dalam masalah fikih, saya akan catat ulang lagi dalam buku tersendiri menjelaskan fikih. Oh ini catatan tentang masalah tauhid, saya akan pisahkan dalam buku tersendiri, ini khusus membahas tentang masalah tauhid. Kemudian kita kembangkan lagi, oh ini dalilnya ini, oh saya tahu ini ada dalil juga yang menerangkan tentang ini, dan seterusnya begitu. Itu maksud wa ta'lifu fi, menuangkannya dalam bentuk tulisan. Dan menuangkannya dalam bentuk tulisan bukan maknanya seorang kemudian mencetak buku memperjualbelikannya kepada kaum muslimin misalkan. Dia catat, kemudian dia buat tulis buku, kemudian disebarkan, dia jual, bukan itu maknanya. Karena di masa-masa awal dalam belajar yang dibutuhkan adalah mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya, bukan kemudian malah terjun menulis kitab kemudian memperjualbelikannya kepada kaum muslimin yang lain, bukan itu maknanya. Wa hadzal usulu hiyal musyaru ilaiha fi qoulihi ta'ala. Dan tiga prinsip ini, bahwasanya sarana ini yaitu mengamalkannya, mengajarkannya dan menuangkannya dalam bentuk tulisan, semuanya ini terkandung diisyaratkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bahwa yang namanya sarana terpenting untuk menguatkan, mengokohkan ilmu yang telah kita peroleh adalah mengamalkannya, kemudian mengajarkannya, kemudian menuangkannya dalam bentuk tulisan. Itu semuanya terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, kecuali mereka orang-orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haq, dan orang-orang yang saling menasihati dengan kesabaran, wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang saling menasihati dengan kesabaran. Ada tiga. Pertama, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang menasihati dengan kebenaran, dan orang-orang yang menasihati dengan kesabaran. Sekarang mana sisi pendalilannya sehingga dikatakan bahwa di antara sarana yang paling utama untuk menguatkan ilmu adalah mengamalkannya, mengajarkannya dan menuangkannya dalam bentuk tulisan. Maka di sini dikatakan faqad hakamallahu bil khusrani ala jami'in nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghukum seluruh manusia dengan kerugian. Allah telah menghukumi bahwa semua manusia itu berada dalam kerugian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini dimulai awalnya dengan kalimat wal 'asri, demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Allah bersumpah dengan namanya masa waktu. Yang namanya bersumpah itu, seorang ketika ingin bersumpah, maka dia tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau ingin bersumpah, maka dia harus bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh bersumpah dengan Rasul, demi Rasul misalkan. Dia tidak boleh bersumpah dengan nama bapaknya, nama ibunya dan lain sebagainya, tidak boleh. Kalau seorang makhluk itu ingin bersumpah, maka dia harus bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang telah jatuh ke dalam kesyirikan, Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafar aw asyrak. Di dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, faqad kafar, maka sungguh dia telah kufur, aw asyrak, dan dia telah. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala terserah Allah Subhanahu wa taala ingin bersumpah dengan apapun. Allah ingin bersumpah dengan makhluk-makhluknya, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita selaku makhluknya tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau kita selaku makhluknya bersumpah dengan nama selain Allah, maka kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Kita terjatuh ke dalam kekufuran sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan makhluknya, di antaranya al-'asr, waktu, di antaranya al-'asr, masa,
Di antaranya al-asr, yaitu waktu asar. Ini menunjukkan bahwa apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sumpahnya itu ini merupakan sesuatu yang sangat agung, yang banyak dari manusia yang melalaikannya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu karena banyak dari manusia yang kemudian menyanyiakan waktunya. Tak terasa ternyata hidupnya sudah 30 tahun dia hidup di dunia. Tak terasa ternyata sudah setengah abad dia menjalani kehidupan di dunia. Tak terasa tiba-tiba dia berada di alam barzakh. Banyak orang yang menyanyiakan waktunya, sehingga banyak orang yang mengatakan, ah nanti saja taubatnya, ah nanti saja beribadahnya, ah nanti saja beramalnya, toh besok masih ada waktu. Begitu pikirnya, sehingga tidak ada kisah yang lebih indah kecuali kisah seorang hamba yang di malam hari melakukan kemaksiatan, kemudian dia terbetik dalam benaknya ingin bertobat, kemudian dia katakan, ah saya besok saja taubatnya. Tatkala dia tidur, dia tidak bangun lagi. Itu kisah yang sangat indah sekali. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang semacam itu. Yang namanya waktu itu banyak sekali orang-orang yang menyanyiakannya, termasuk kita pun sama seperti itu. Sehingga Allah mengingatkan kita bersumpah dengan nama waktu, bersumpah dengan al-asr, masa, waktu sore, waktu asar. Ini menunjukkan bahwa yang namanya waktu itu merupakan sebuah nikmat yang sangat berharga. Innal insana lafi khusrin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pertama Allah bersumpah, ini bukti penguat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Di sana ada yang namanya inna harfu taukidin wa nasbin wa nasikhin. Inna merupakan huruf penguat. Kalau dikatakan al-insanu khosirun, itu saja sudah mengerikan maknanya kalau dalam bahasa Arab. Al-insanu khosirun, manusia itu benar-benar rugi. Manusia itu benar-benar merugi, itu sudah sangat mengerikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asr, demi masa. Bersumpah Allah Subhanahu wa taala, inna, sesungguhnya al-insan, seluruh manusia, lafi khusrin, berada dalam kerugian. Kalau susunan katanya, kalau misalkan ini bukan dari Al-Quran, kalau susunan katanya hanya mengatakan innal insana khusrun atau khosir, itu pun sudah sangat mengerikan. Karena sudah cukup menegaskan bahwa manusia itu berada dalam kerugian. Kemudian Allah pastikan dengan menggunakan huruf jar fi yang biasa diartikan di dalam, sehingga dikatakan sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Kalau diibaratkan bahwa yang namanya kerugian itu ibarat samudra yang luas, kemudian kita manusia yang belum di dalamnya. Itulah gambaran kita berada tenggelam di dalam kerugian. Kemana-mana kita serba merugi, ke depan merugi, ke kanan merugi, ke kanan merugi, ke kiri merugi. Allah Subhanahu wa taala gambarkan keadaan kita di dunia. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, bahwa sesungguhnya seluruh manusia tanpa kecuali berada di dalam kerugian. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadis keluarkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, inna dunya mal'unatun. Ketahuilah bahwa yang namanya dunia ini terlaknat. Kata Rasulullah SAW, wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat semua yang ada di dalamnya, dan kita termasuk yang ada di dalam tersebut. Dan sesungguhnya dunia ini terlaknat, dan orang-orang yang ada di dalamnya, bahkan semua yang ada di dalam dunia itu terlaknat semuanya. Kemudian Rasulullah SAW mengecualikan, illa zikrullah, kecuali orang-orang yang banyak mengingat Allah, wa mawala, kecuali orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa alimun au muta'allim, atau orang yang berilmu atau orang yang mempelajari ilmu. Kalau kita ingin dikecualikan dari orang-orang yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah salah satu dari empat ini. Berpikir kepada Allah, taat kepada Allah, menjadi seorang alim atau menjadi seorang penuntut ilmu. Orang-orang ini sajalah yang dikecualikan dari laknat meskipun dia berada di alam dunia. Begitu pula halnya dengan ini. Allah Subhanahu wa taala benar-benar menegaskan bahwa seluruh manusia berada di dalam kerugian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan. Namun di sana ada orang-orang yang dikecualikan dari kerugian, yaitu orang-orang yang beriman, beramal saleh, berdakwah, dan juga dia bersabar. Maka orang-orang inilah yang dikecualikan dari kerugian. Jangan dikira yang namanya lafi khusrin ini hanya sekedar rugi saja. Tidak. Rugi dunia akhirat. Terkadang seorang itu dia mendapatkan kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Mengerikan sekali hidupnya. Di dunia rugi, di akhirat rugi. Apa yang akan diperolehnya? Ada juga seorang yang hidup di dunia, dia mendapatkan kerugian sekalipun tidak mutlak dia merugi. Dia memperoleh banyak kerugian dari hidupnya.
Sehingga ini mesti untuk kita perhatikan dengan baik, bahwa kita tidak akan lepas dari yang namanya kerugian ini. Dan sebenarnya kerugian adalah kerugian di dunia dan di akhirat. Kalau seorang di dunia merugi dan dia sadar bahwa dirinya rugi, dia masih bisa bermuhasabah, dia bisa sadar kembali. Subhanallah, iya, waktu saya itu sudah banyak dibuang-buang dalam kerugian. Saya ingin bertobat kepada Allah. Masih ada waktu untuk mengubah itu semua. Namun kalau sudah kemudian dia sadar ingin berubah, namun sudah tidak ada lagi waktu untuk berubah. Allah kabarkan itu. Siapakah mereka orang-orang yang merugi dan tidak bisa kemudian berubah menjadi orang yang lebih baik lagi? Mereka penduduk neraka. Mereka penduduk neraka adalah orang-orang yang paling merugi kehidupannya, dan tidak ada yang lebih mengerikan di dalam Al-Quran kecuali kisahnya orang-orang yang paling merugi, yaitu para penduduk neraka. Ketika mereka berada di dalam neraka, mereka hidup dalam kerugian dan mereka tahu bahwa mereka merugi dan mereka tidak bisa mengubah kerugiannya tersebut selama-lamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kita akan melihat bagaimana gambaran kehidupan orang-orang yang merugi di dalam api neraka ini, sehingga orang-orang yang masih hidup, yang diberikan kesempatan hidup di dunia ini untuk bisa mengambil pelajaran agar jangan sampai menjadi orang-orang yang merugi berikutnya yang kemudian tidak bisa kembali lagi ke sini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah orang-orang yang merugi ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan, hal ataka hadithul ghasyiyah, sudah tibakah berita kabar kepadamu tentang al-ghasyiyah? Apakah sudah datang kepadamu berita tentang al-ghasyiyah? Apa itu al-ghasyiyah? Al-ghasyiyah sebagian mufassir mengatakan bahwa namanya al-ghasyiyah adalah hari pembalasan, hari akhirat. Sehingga makna dari firman Allah, hal ataka hadithul ghasyiyah, maknanya adalah sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Sebagian mufassir mengatakan bahwa makna al-ghasyiyah adalah neraka jahanam. Sehingga makna dari firman Allah, hal ataka hadithul ghasyiyah, maknanya adalah sudah datangkah kepadamu berita tentang neraka jahanam? Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wujuhu yawma idzin khashi'ah, pada hari itu di neraka jahanam terdapat banyak wajah yang tertunduk terhina. Allah gambarkan betapa meruginya mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka dahulu sewaktu di dunia, mereka adalah orang yang banyak bekerja keras. Mereka dahulu di dunia adalah orang yang banyak beramal. Mereka dahulu di dunia adalah orang-orang yang banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mereka kerjakan, hingga mereka pun bersusah payah mengerjakan perbuatan tersebut. Kemudian tiba-tiba di akhirat mereka dimasukkan semuanya ke dalam api neraka. Mereka adalah amilatun nasibah. Siapakah amilatun nasibah? Mereka orang-orang yang banyak beramal soleh, mengerjakan ketaatan, beribadah kepada Allah namun tidak ikhlas karena Allah. Mereka yang banyak beribadah, ketaatan, mengerjakan amal soleh, namun mereka mengerjakan itu semua karena ria, karena sum'ah, karena ujub, takabur, karena menginginkan pujian dari makhluknya. Itu mana yang pertama dari amilatun nasibah, orang-orang yang banyak bekerja keras, orang-orang yang banyak beramal hingga bersusah payah, kemudian di neraka, di akhirat ternyata mereka masuk ke dalam api neraka. Siapakah amilatun nasibah? Amilatun nasibah adalah orang-orang yang mereka mengerjakan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka telah bersusah payah beramal, setiap malam membaca surat ini 1000 kali, setiap malam membaca zikir ini 4444 kali misalkan. Di malam ini misalkan, kemudian bersusah payah, ternyata di akhirat mereka masuk dalam api neraka. Mereka lah amilatun nasibah. Siapakah amilatun nasibah? Amilatun nasibah adalah mereka para pendeta, para rohib, para ahli ibadah dan para kalangan Yahudi dan Nasara. Mereka menyangka bahwa mereka telah mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah. Ternyata di akhirat mereka masuk ke dalam api neraka. Ini yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah menangis. Pernah suatu hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab sedang berjalan bersama sahabat-sahabat yang lain. Sudah menjadi Amirul Mukminin. Kemudian dia melewat, ada seorang pendeta rohib dari kalangan Nasara lewat di hadapannya. Keluar dari tempat ibadahnya kemudian lewat. Umar melihat rohib ini kemudian menangis. Sahabat yang bersamanya bertanya, "Wahai Umar, mengapa engkau menangis?" Kata Umar, mereka adalah orang-orang yang telah bersusah payah beramal, menyangka bahwa mereka telah mempersembahkan amalan terbaik kepada Allah. Ternyata di akhirat mereka masuk ke dalam neraka. Tafsir ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah ini dalam surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah.
Siapakah amilatun nasibah? Amilatun nasibah adalah orang-orang kufar secara umum. Amilatun nasibah adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang ahli maksiat, baik dari kalangan muslimin atau orang-orang kufar. Mereka telah banyak berbuat, mereka telah banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan sekehendak mereka. Mereka merasakan keletihan, kepayahan dalam mengerjakan perbuatan yang sekehendaknya itu. Kemudian di akhirat mereka masuk ke dalam neraka. Mereka itulah amilatun nasibah, tasla narun hamiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, tusqa min ainin aniyah. Allah Subhanahu wa taala beri mereka air minum min ainin aniyah, dari sumber mata air yang sangat panas. Di antara minuman para penduduk neraka itu berasal dari min ainin aniyah, berasal dari sumber mata air yang sangat panas. Disebutkan oleh para mufassirin bahwa sumber mata air ini dipanaskan sejak neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga masa mereka diberikan air minum itu tiba. Bayangkan, dipanaskan dari mulai neraka diciptakan. Seperti apa panasnya? Sangat mengerikan sekali. Itu minuman bagi penduduk neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, laisa lahum ta'amun illa min dharir. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali min dharir, kecuali dari tumbuh-tumbuhan yang berduri. Hidangan, sajian, jamuan, makanan penduduk neraka di antaranya adalah berasal dari pohon yang berduri. Disebutkan bahwa buahnya pun berduri, bahkan beracun. Bahkan buahnya ini memiliki racun yang sangat dahsyat sekali. Durinya berasal dari api neraka. Sehingga itulah hidangan para penduduk neraka setiap harinya. Di antara hidangan yang disajikan untuk para penduduk neraka pula adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Haqqah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan bagi mereka illa min ghislin, kecuali dari ghislin. Apa itu ghislin? Ghislin adalah darah yang bercampur dengan nanah. Ini di antara jamuan makanan yang senantiasa dikonsumsi oleh penduduk neraka. Mereka adalah orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat, dan mereka tahu bahwa mereka berada dalam kerugian saat itu. Saat itu mereka benar-benar yakin bahwa mereka benar-benar berada dalam kerugian. Sehingga para penduduk neraka berangan-angan, sehingga para penduduk neraka mereka memiliki harapan. Ada 4 harapan yang mereka inginkan. Pertama, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fatir ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahum yastarikhuna fiha, para penduduk neraka dengan kesengsaraan hidup yang mereka rasakan di dalam api neraka. Wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak di dalam api neraka, mereka menjerit di dalam api neraka. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Duhai Rabb kami, keluarkan kami dari api neraka, kembalikan kami ke dunia agar kami dapat mengerjakan amal soleh yang dahulu kami tinggalkan. Keinginan dan harapan pertama yang mereka ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ingin kembali ke dunia. Mereka ingin mengubah segalanya. Karena mereka tahu bahwa mereka telah merugi, karena mereka tahu bahwa mereka benar-benar berada dalam kerugian, dan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia dan mengubah kerugian tersebut. Namun pada hari itu sudah tidak lagi bermanfaat penyesalan seorang hamba. Sudah tidak lagi bermanfaat pengetahuan bahwa dirinya itu benar-benar dalam kerugian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka meminta? Apa kata Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka menginginkan hal tersebut? Langsung Allah jawab di dalam firman yang sama ini di dalam surah Fatir ayat 37. Langsung Allah Subhanahu wa taala katakan, jawab permintaan mereka. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan usia kalian dalam rentang waktu yang cukup untuk berpikir? Bagi orang-orang yang mau berpikir, bukankah kami telah memanjangkan usia kalian? Bukankah masa tersebut itu sudah cukup bagi orang-orang yang mau berpikir? Waja'akumun nadhir, dan bukankah telah sampai kepada kalian, telah datang kepada kalian para pemberi peringatan? Para nabi dan para rasul telah diutus kepada kalian. Para ulama, para mubalik, para kiai, para ustaz seringkali mengingatkan kalian. Kalian tahu itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya ini, fadzuqu fama lil zalimin min nasir. Maka rasakanlah azabku yang pedih ini, dan tidak ada bagi seorang yang zalim itu seorang penolong pun. Orang-orang yang zalim tidak ada yang menolongnya seorang pun. Insyaallah itu jawaban Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang merugi. Mereka minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Tidak. Sudah terlambat. Bahkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 108, Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan mereka. Tatkala mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Sudah tinggallah kalian dengan hina di sini, di neraka. Wa la tukallimun. Jangan pernah mengajak bicara lagi. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini merupakan contoh gambaran orang-orang yang merugi. Betapa sangat mengerikannya, rugi dunia dan akhir. Itu permintaan pertama mereka, ingin dikembalikan ke dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Kemudian mereka mendatangi malaikat Malik. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 77, mereka mendatangi Malik, wa nadau ya Malik. Mereka menyuruh memanggil, wahai Malik. Wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Tolong, kami minta tolong kepadamu agar kiranya engkau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar kiranya Allah wafatkan kami saja. Kami tidak tahan penderitaan dan kesengsaraan hidup di neraka ini. Kami tidak tahan. Tolong bantu kami, mintakan kepada Allah agar kiranya mematikan kami saja. Meminta kepada malaikat Malik untuk berdoa kepada Allah agar Allah mewafatkan mereka. Kemudian Malik mengatakan, qal innakum makithun. Sesungguhnya kalian akan tetap tinggal di sini, kalian tidak akan mati. Ini jawaban Malik. Ketika diminta tolong untuk meminta kepada Allah agar kiranya mewafatkan penduduk neraka, maka Malik mengatakan kalian akan tetap tinggal hidup di sini, tidak akan mati lagi. Itu jawaban Malik. Kemudian mereka pun mendatangi para khazanah jahannam. Mereka mendatangi para penjaga jahannam. Di dalam surat Ghafir ayat 49 sampai 50 Allah mengisahkan ini. Wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam. Dan orang-orang yang berada di dalam neraka, mereka para penduduk neraka, mereka berkata kepada khazanati jahannam, para penjaga neraka. Apa kata mereka? Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Tolong minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan siksa kami sehari saja. Permintaan mereka. Mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, Allah tak kabulkan. Mereka meminta tolong, meminta bantuan kepada malaikat Malik agar kiranya Malik meminta kepada Allah mewafatkan mereka. Malik tak gubris, malaikat Malik tak mengabulkannya. Kemudian mereka mendatangi para penjaga neraka jahanam yang lain. Mereka ingin meminta bantuan kepada para penjaga neraka ini agar kiranya mereka berdoa untuk para penduduk neraka ini agar diringankan azabnya sehari saja. Capek disiksa terus menerus sehingga dia ingin istirahat. Capek disiksa terus menerus, makan makanan yang sangat mengerikan, minum minuman yang sangat mengerikan, azab yang sangat mengerikan. Lelah diri ini. Mereka meminta untuk diringankan siksanya sehari saja. Apa kata mereka? Kemudian qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Bukankah telah datang kepada kalian para rasul dari kalangan kalian sendiri dengan membawa kebenaran yang nyata? Qalu bala, iya benar. Telah diutus kepada kami para nabi dan rasul. Iya benar, para ulama, para ustaz, para kiai senantiasa mengingatkan kita untuk taat, untuk bertakwa kepada Allah. Benar, telah diutus kepada kami. Kami telah mendengar ini. Kemudian malaikat penjaga ini mengatakan, qalu fad'u. Maka kalau begitu berdoalah sendiri sana kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sendiri sana kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan azabnya sehari saja. Kemudian dikatakan, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan tidaklah doanya orang-orang kafir itu kecuali hanya kesia-siaan belaka. Bayangkan, ini yang ketiga. Mereka mendatangi para penjaga jahanam. Mereka meminta tolong kepada para penjaga jahanam ini agar kiranya mereka mau berdoa kepada Allah untuk diringankan siksanya sehari saja. Namun tertolak. Terakhir, mereka tidak minta kepada Allah karena tahu jawabannya. Terakhir, mereka tidak minta tolong kepada malaikat Malik karena sudah tahu jawabannya. Terakhir, mereka tidak juga meminta bantuan para penjaga jahanam karena sudah tahu apa jawabannya. Terakhir, mereka melihat ke langit. Mereka melihat ke atas. Kemudian mereka berkata kepada para penduduk surga yang ada di atas mereka. Di dalam surat Al-A'raf ayat 50, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa nada ashabun nari ashabal jannah. Dan para penduduk neraka dari bawah itu menyeru, memanggil para penduduk surga yang ada di atas mereka, an
afridu alaina minal ma, tolong berikan kami sedikit air dari surga, au mimma razaqakumullah, atau makanan buah-buahan yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kalian. Kemudian penduduk surga yang ada di atas mereka langsung mengatakan, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah telah haramkan keduanya bagi orang-orang kafir. Lihatlah gambaran dari orang-orang yang benar-benar berada dalam kerugian dan mereka tahu bahwa diri mereka merugi dan mereka tidak bisa mengubah kerugian yang mereka rasakan itu. Ambil ini sebagai pelajaran. Pilihannya ada dua. Apakah kita yang akan menjadi tokoh pemeran dalam apa yang dikisahkan oleh Allah SWT tersebut, ataukah bukan kita orangnya? Tentukan pilihannya dari sekarang. Allah memberikan kesempatan hidup ini. Kalau kita mengetahui bahwa diri kita merugi, maka kita masih di dunia, kita masih bisa mengubahnya karena yang lebih baik lagi. Namun jangan sampai terlambat. Kalau sudah sampai ke sana, sudah tidak bisa lagi. Permintaan demi permintaan penduduk neraka sudah tidak akan lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, sangat mengerikan sekali meruginya para penduduk neraka tersebut. Khonifidin azakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, itu tadi dari apa yang kita sebutkan dalam surat Al-Asr ayat 1-3 ini. Kemudian di dalam ayat yang mulia ini Allah mengecualikan siapa mereka orang-orang yang tidak merugi itu, maka ada 4 hal, ada 4 sifat, ada 4 karakter, ada 4 jenis golongan orang yang tidak akan merugi. Yang pertama orang-orang yang beriman, yang kedua orang-orang yang beramal soleh, yang ketiga orang-orang yang berdakwah menyampaikan kebenaran al-haq, dan yang ketiga orang-orang yang bersabar. Kata Syekh, di dalam ayat yang mulia ini diterangkan tentang 3 cara utama untuk menguatkan ilmu. Dari mana kok bisa disimpulkan demikian? Padahal sepertinya tidak ada. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala telah menghukumi seluruh manusia itu dengan kerugian, bahwa seluruh umat manusia merugi, tidak ada yang tidak. Tsumastatna min dzalika. Kemudian Allah kecualikan bahwa di sana ada di antara hamba-hamba yang tidak merugi. Siapakah mereka yang tidak merugi? Alladzina amanu. Pertama, orang-orang yang beriman. Madama amanu faqad hassalul ilman nafi'. Selama seorang itu beriman, kalau iman itu ada pada diri seorang hamba, maka tandanya dia telah memperoleh ilmu yang bermanfaat. Tidak mungkin ada orang yang berilmu tanpa dilandasi dengan ilmu. Yang namanya iman itu didapat dengan ilmu. Maka tandanya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang berilmu. Maka dikatakan di sini, karena disebutkan bahwa ini adalah orang yang beriman, maka tandanya bahwa ini adalah orang-orang yang berilmu. Karena orang untuk bisa sampai kepada tingkatan iman, kecuali dia harus mengilmui terlebih dahulu. Tsumma amilu, kemudian orang-orang yang beramal. Tsumma da'u ila hadzal amali wal ilmi nafi' alladzi kana ladaihim. Kemudian orang-orang yang berdakwah mengajak manusia kepada amal dan ilmu yang bermanfaat yang mereka miliki. Kemudian dikatakan fa'ahammu wasaili tathbitil ilm, maka di antara sarana terpenting untuk menguatkan ilmu adalah al-amalu bihi, mengamalkannya, wa ta'limuhu, mengajarkannya, wa ta'lifu wa tasnif, menuangkannya dalam bentuk tulisan. Tadi disebutkan bahwasanya di dalam ayat yang mulia ini wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Ini tanda bahwasanya di antara cara untuk menguatkan ilmu adalah beramal. Kemudian dikatakan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, orang-orang yang mengajak kepada kebenaran dan orang-orang yang saling berwasiat dengan kesabaran. Ini namanya ta'limu, mengajarkannya, mengingatkan manusia, mengajarkan dan sebagainya. Kemudian yang namanya mengajar itu ada 2 modelnya. Ada dengan lisan, sebagaimana sedang kita dengarkan ini di khutbah-khutbah, di mimbar-mimbar, itu dengan lisan mengajak, mengajarkan, berdakwah. Ada dengan tulisan. Ada dengan tulisan. Sehingga ketika dikatakan bahwasanya sarana yang paling utama untuk menguatkan ilmu adalah beramal, jelas tadi disebutkan beramal soleh. Kemudian ta'limu, mengajarkannya, jelas tadi disebutkan di sini orang yang mengajak, orang yang saling menasihati dengan kesabaran, dengan kebenaran, itu namanya mengajarkannya. Wa tasnif wa ta'lifu fi, dan menuangkannya dalam bentuk tulisan. Ini diambil bahwa yang namanya mengajarkan juga, berdakwah itu bukan hanya dengan lisan tapi dengan tulisan. Sehingga dikatakan oleh Fadilatul Syekh bahwa di dalam ayat yang mulia ini terdapat 3 makna tadi. Kemudian dikatakan wal amalu bil ilmi min ahammi ma yathbutul ilma, dan mengamalkan ilmu di antara sarana yang paling penting untuk menguatkan dan mengokohkan ilmu. Bal huwal maqsadul asli li
talabil ilmi. Bahkan mengamalkan ilmu itu merupakan tujuan utama dari menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu tujuannya adalah untuk beramal. Kita menuntut ilmu agar mengetahui bagaimana amalan yang benar dan bagaimana amalan yang keliru. Wa qad jaa'a 'anis salafi, dan telah datang dari para ulama salaf di antaranya hatafal ilmu bil amali. Yang namanya ilmu itu memanggil amalan. Fa in ajabahu wa illa tahal. Apabila dipenuhi seruannya tersebut, maka ilmu itu akan kokoh dalam diri seorang hamba. Wa illa tahal. Namun apabila seruan ilmu ini kepada amalan ternyata tidak dipedulikan, tidak digubris, maka ilmu itu akan hilang, lenyap dan pergi dari pemiliknya. Wa qala Waqi', al-Imam Waqi' bin Jarrah mengatakan, "Kunna nasta'inu 'ala hifdzil hadits bil 'amali bihi." Cara yang membantu kami untuk menghafalkan hadis adalah dengan mengamalkannya. Di antara cara yang kami gunakan untuk menghafalkan hadis adalah dengan mengamalkannya. Hadis tentang doa setelah berwudu misalkan, bagaimana caranya untuk ingat hadisnya tersebut? Ketika selesai berwudu dia baca hadis tersebut. Hadis tentang doa ini dan itu, bagaimana caranya untuk menguatkan hadis yang dihafalnya? Caranya dengan mengamalkannya. Ketika dia bangun tidur, dia baca hadis yang menerangkan tentang doa bangun tidur. Ketika hendak tidur, maka dia membaca hadis yang menerangkan tentang adab-adab sebelum tidur. Sehingga kuatlah hadis, hafalan hadis yang dimilikinya tersebut. Wa tahtal amali bil ilmi ya'til kalam an tarki dzunubi wal ma'asi. Dan termasuk dalam pembahasan mengamalkan ilmu juga adalah menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Termasuk dalam pembahasan mengamalkan ilmu adalah pembicaraan tentang menjauhkan diri dari meninggalkan kemaksiatan dan dosa-dosa. Idhu al-wuqu'u fiha khilafu muqtadul ilmi. Karena seorang yang terjatuh dalam dosa-dosa, seorang yang terjatuh dalam kemaksiatan, maka ini menyelisih konsekuensi dari ilmu. Wa fi hadzal ma'na al-abyatu syahirah. Dalam makna ini terdapat beberapa bait syair yang terkenal. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa anba'ani bi anna al-ilma fadlun wa fadlullahi la yuhtali 'asi. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Al-Imam Syafi'i mengadukan buruknya hafalan yang dimilikinya kepada gurunya Al-Imam Waqi'. Al-Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Aku pernah mengadu kepada guru Al-Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Selevel Al-Imam Syafi'i saja merasakan pernah di suatu masa, di suatu waktu hafalannya itu merasa buruk sekali, sulit menghafal, lupa lagi. Farsadani ila tarkil ma'asi. Kemudian guruku ini menasihatiku, membimbingku untuk meninggalkan kemaksiatan. Setingkat Al-Imam Syafi'i, kira-kira kemaksiatan apa yang dikerjakannya? Apalagi kita. Wa anba'ani bi anna al-ilma fadlun. Kemudian mengkhabarkan kepadaku bahwa yang namanya ilmu itu merupakan fadlun, karunia. Di dalam sebagian redaksi dikatakan bi anna al-ilma nurun. Bahwa yang namanya ilmu adalah cahaya. Wa fadlullahi la yu'tali 'asi. Dan karunia Allah, dan sebagian riwayat wa nurullah, dan cahaya Allah tidaklah diberikan kepada para ahli maksiat. Al-Imam Syafi'i, yang kita yakin bahwa Al-Imam Syafi'i adalah orang-orang yang benar-benar menjaga dirinya dari kemaksiatan, pernah merasa bahwa hafalannya buruk karena sebab maksiat. Kira-kira maksiat apa? Begitu. Sulit sekali kalau kita berpikir kira-kira Imam Syafi'i mabuk, begitu. Tidak. Sangat tidak mungkin sekali Imam Syafi'i mabuk. Apakah Imam Syafi'i berzina? Sangat kayaknya mustahil sekali selevel Imam Syafi'i dalam kehidupannya kemudian sengaja berzina. Kira-kira apa kemaksiatan yang dikisahkan? Imam Syafi'i ini melihat tumit wanita, tumit kaki, ujung kaki itu tumit kaki wanita. Kemudian dia merasa buruk kepalanya. Nah sekarang lihatlah bagaimana kemaksiatan merajalela di depan kita. Kemaksiatan yang kita anggap biasa. Al-Imam Syafi'i melihat tumit wanita, tumit kakinya, tumit wanita, itu sudah merasa berat sekali. Dia seakan-akan telah mengerjakan sesuatu yang sangat besar sekali. Nah sekarang kita melihat ini kemaksiatan, melihat ini kemaksiatan, melihat itu kemaksiatan, muncul bersikap dalam diri kemaksiatan, tidak sengaja terlontar sebuah ucapan kemaksiatan dan lain sebagainya. Pantas ilmu kita berbeda dengan para ulama. Dulu itu para ulama masya Allah cerdasnya. Ada di antara mereka orang yang pernah hadir di majelis
Seorang alim besar berkisah, berceramah. Kemudian ada di antara ulama itu yang mengatakan, saya hafal dari A sampai Z-nya. Apa yang disampaikan tadi selama sekian jam. Sampai begitu dihafal dari A sampai Z-nya. Tadi apa yang kita sebutkan ada tidak yang hafal dari A sampai Z-nya. Itu ulama. Kenapa? Karena mereka sangat sedikit sekali permasalahan yang dikerjakannya dengan sengaja. Al-Imam Syafi'i bukan dengan sengaja, tidak sengaja. Karena dia lewat pasar, ternyata di sana ada wanita yang melihat tumitnya, tidak sengaja. Sudah begini merasakannya. Masya Allah para ulama. Maka termasuk dalam pembahasan mengamalkan ilmu adalah meninggalkan kemaksiatan dan perbuatan dosa. Apakah yang disengaja ataukah yang tidak disengaja? Sehingga kita harus banyak bertobat. Karena sebab inilah di antara sebab mengapa kita sulit mencerna ilmu. Kenapa kita sulit mencerna pengetahuan yang disampaikan. Kenapa kita sulit khusyuk. Kenapa kita sulit menghafal dan lain sebagainya. Dari pekerjaan ketaatan ibadah yang lainnya. Ini sebab di antara terbesar ini. An Muhammad bin Nadhr al-Harithi qala kana yuqal awwalu ta'limil insatu lahu thumma al-istima'u lahu thumma hifdhuhu thumma al-'amalu thumma an-nashru. Dahulu dikatakan bahwa yang namanya tahapan pertama dalam menuntut ilmu adalah belajar untuk menyimak. Al-insat, belajar untuk diam. Tahapan pertama, jenjang pertama dalam tahapan-tahapan penuntut ilmu, apa yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu? Maka tahapan pertama yang harus dilakukannya adalah belajar diam. Jangan banyak berkomentar. Apalagi di zaman sekarang ini semuanya ingin berkomentar. Apalagi sekarang ini di media sosial yang lainnya semuanya ingin berkomentar dan berbicara, merasa bahwa dirinya mampu, sehingga kita harus memiliki batasan dulu. Tolak ukurnya apa seorang itu dikatakan paham, dikatakan mampu? Kalau kita merasa bahwa kita mengerti tauhid, maka tanyakan pada diri, selesai berapa kitab tauhid yang kita telah selesaikan? Tidak ada, tapi saya ngerti. Ya tidak bisa, harus ada diselesaikan baru dianggap bahwa mengerti. Begitu. Sehingga awal pertama, tahapan pertama dalam belajar adalah belajar diam. Aduh jengkel, saya pengen mengerti gitu. Belajar diam. Sudah, sabar dulu. Biarkan yang lebih ahlinya yang membantah. Biarkan yang lebih ahlinya yang berbicara. Tsumma al-istima'u lahu. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah belajar menjadi pendengar yang baik. Belajar menjadi pendengar yang baik, menyimak apa yang disampaikan, belajar. Kemudian yang ketiga, tsumma hifdhuhu, kemudian menghafalkannya. Belajar menghafalkan ilmu yang telah kita peroleh, minimalnya diulang-ulang. Tsumma al-amal, kemudian mengamalkannya. Ilmu yang sifatnya itu amalan, maka kita amalkan. Ilmu yang sifatnya nasihat, maka kita jalankan nasihatnya. Tsumma nashru, kemudian baru menyebarkannya. Jangan kembali baru belajar, motivasinya saya ingin menyebarkan, saya ingin menulis, saya ingin menerangkan, saya ingin berdakwah. Tunggu dulu, harus belajar diam. Harus belajar menjadi penyimak yang baik, harus belajar menghafal, ilmu itu harus dihafal dengan baik, harus belajar mengamalkannya, kemudian baru menyebarkannya. Bukan baru belajar kemudian motivasinya untuk menyebarkan. Ini keliru. Kemudian dikatakan an Jabir, dari Jabir qol, dikatakan ta'allamu somta, pelajarilah oleh kalian yang namanya diam. Belajarlah untuk diam. Tsumma ta'allamul hilma, kemudian belajarlah untuk tidak tergesa-gesa. Tsumma ta'allamul ilma, kemudian baru pelajari ilmu. Jadi untuk sampai tahapan mempelajari ilmu, belajar dulu untuk diam. Belajar dulu untuk tidak tergesa-gesa, terburu-buru. Tsumma ta'allamul amala, kemudian belajarlah untuk mengamalkan ilmu yang diperoleh. Tsumma nashru, kemudian barulah silakan berdakwah, menyebarkannya kepada masyarakat yang luas. Waqad kanu yahrisuna 'ala al-'amali bil ahadits allati tablughuhum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama salaf adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk mengamalkan hadis-hadis yang didapatkannya yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada mereka. Hatta walau lam yadhhar fiha ma'na ta'abbud, sekalipun hadis tersebut tidak ada makna ibadah di dalamnya. Ittiba'an lima kana alaihi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengikuti, menjadikan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Para ulama salaf adalah orang-orang yang paling benar-benar sebagai teladan kita dalam mengamalkan ilmu. Sehingga hadis-hadis yang tidak ada kaitannya dengan amalan agama sekalipun, mereka berupaya untuk mengamalkannya. Nanti akan disebutkan bahwa diantaranya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah meriwayatkan sebuah hadis tentang berbekam. Kemudian Rasulullah SAW selesai berbekam membayar dengan sekian dinar, 1 atau 2 dinar. Nanti akan dibacakan.
Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal karena sampai kepadanya hadis ini, kemudian beliau pun berbekam, kemudian dia membayar sekian dinar sebagaimana yang Rasulullah SAW bayarkan. Padahal tidak ada kaitannya dengan ibadah. Kalau ingin membayar 1 dirham ya tidak mengapa, tidak membayar pun kalau sama-sama yang kuasa tidak mengapa. Tapi ini tidak ittiba'an li Rasulillah SAW, karena benar-benar mengikuti dan mencintai Rasulullah SAW. Sampai pada hadis-hadis yang tidak ada kaitannya dengan amal ibadah itu diterapkan oleh mereka, diamalkan. Di antara mereka sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Beliau adalah sahabat yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Bukan fisiknya, bukan perbuatannya. Kenapa? Pernah Rasulullah SAW turun dari tunggangannya, turun di sebuah tempat, misalkan di lapangan di depan sini misalkan. Abdullah bin Umar mengikuti sebagaimana Rasulullah SAW turun, bekasnya ngikutin. Rasul turun di situ, maka Abdullah bin Umar turun di situ. Padahal tidak ada kaitannya, turun di mana saja tidak mengapa, tidak ada dosa. Begitu. Nah, sampai hal sekecil ini para ulama mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk mengamalkan hadis ilmu yang sampai kepada mereka, sekalipun itu tidak ada kaitannya dengan masalah ketaatan dalam masalah ibadah sekalipun. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita istiqomahan dan juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa menyelesaikan apa yang kita baca ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.